Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mencoba menganalisis struktur loker belakang kapal yang ada di belakangnya, ada buritan. Jadi ini rencananya mau dibuat dari fiberglass. Jadi berapa tebalkah fiberglass yang dibutuhkan, berapa lapis, kemudian apakah butuh kerangka atau tidak. Langsung saja kita buat. Pertama-tama kita buat dari top plane, kita sketsa ukuran lokernya itu. Pertama dia panjangnya 150 cm, lebar 30 cm, sudutnya di sini 45 derajat. Ini yang lain adalah mirror dari ukurannya. Klik OK. Kemudian jangan lupa ini kita buat cm gram second. Lalu kita berikan ukuran panjangnya 150 cm, lebarnya 30 cm. Kemudian ini 45 derajat. Ini seharusnya sudah otomatis 45 derajat. Nah ini tinggal menyesuaikan. Hampir 100 cm, hampir 1 meter. Oke. Nah setelah itu kita buat ketebalannya. Panjangnya kira-kira 50 cm. Kita klik, tahan kontrol, ketik 50 cm ya. Kemudian kita copy sketch yang ada di top plane ke plane 1, copy paste sini. Nah, lalu kita buat love boss base ya. Oke, jadi kita save dulu. Jadi rencananya kita menggunakan satu lapis dulu, satu lapis fiberglass. Jadi tebalnya itu nanti kita buat 1 cm. Kita buat shell di sini 1 cm, di sini tebal 1 cm. Otomatis di atas ini 1 cm, kiri kanan juga 1 cm. Kenapa kita menggunakan model love? Karena nanti kan ini pada saat pembuatan ini ada pengelasan, ini juga pengelasan. Jadi otomatis dia udah menjadi sebuah kubah dengan tertutup sempurna. Kemudian kita buat pintunya. Kita buat ukuran 90 kali 30 ya. Saya 80 kali 30. Kita fillet dengan diameter 3 cm. Lalu kita buat bolongan dengan extrude cut sebesar 1 cm. Nah jadi kan, nah ini gambar kita yang pertama, dia polos. Yang kedua kita buat dia dengan rib
Jadi rib yang kita buat itu rib memanjang, rib melintang, yang ketiga rib campuran. Kita buat ribnya dulu. Untuk panjang rib kita ukur dulu sekitar 10 cm. Lihat sini 10 cm. Karena 10 cm itu kena di bibir lubang, jadi kita buat di sini 8 cm aja. Jadi nanti tebal rib itu 8 cm. Langsung kita buat untuk plan ribnya. Buat rib. Pertama kita buat rib memanjang. 1, 2, 3, 4. Sama tebalnya 1 cm, 1 lapis. Ini rib yang pertama. Kemudian rib yang kedua. Rib yang kedua kita buat lagi. Rib melintang. 1, 2, 3, 4. Lagi di sini. 4. Rib lebar 1 cm. Oke. Nah, ini rib yang kedua. Nah, nanti kita akan memberikan tekanan di sini sebesar 100 atau 150 kilo. Kira-kira bentuk yang mana yang paling sesuai? Yang pertama, apakah dia bentuk rib dengan tanpa rib, ini dengan polos, kita buat di sini fold. Kemudian yang kedua, rib memanjang, version name, oke. Cek lagi, rib memanjang itu yang ini. Kemudian rib melintang, begini, rib melintang kita pakai yang ini rib melintang. Kemudian rib campuran, kombinasi. Ini rib kombinasi. Nah, jadi kita ada 4. Ini tanpa rib, kemudian rib kombinasi, rib melintang, ini rib memanjang. Oke, kita save dulu. Nah, nanti kita akan melakukan pengujian beban, mana kondisi yang terbaik untuk loker kapal ini. Kita langsung mulai. Pertama itu tanpa rib ya. Kita masuk ke simulasi, new study, kita klik yang statik,
polos, kita ketik tanpa rig. Oke. Dan pertama kita masukin materialnya. Material kita menggunakan fiberglass. Fiberglass, apply, close. Nah, kemudian kita, karena kita nggak ada connection, jadi ini nggak ada assembly, jadi kita langsung ke fixture. Fixture itu maksudnya lokasi di mana yang bagian yang tidak bergerak. Nah, bagian ini, karena ini bagian yang menempel ke deck. Kemudian kita lakukan mesh, create mesh. Untuk create mesh ini adalah menentukan distribusi analisis hingganya dia. Kita menggunakan middle di sini. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini dia mesh-nya. Setelah kita dapat mesh, ini load kita tentukan force sebesar 150 kilo. Nanti karena gravitasi kita anggap 10, sebesar 10, jadi kita jadinya 1500 Newton. Oke, ini kita tentukan tempatnya di mana aplikasi gayanya 150 kilo. Oke, nah lalu kita run. Nah, ini muncul notifikasi excessive displacement, artinya nanti benda ini akan meleot. Tapi seberapa meleotnya, apakah itu aman apa enggak, nanti kita lihat hasilnya. Jadi kita tunggu hasilnya. Itu kenapa 150 kilo, jadi kita acuannya kalau misalnya ini nanti diduduki atau diinjak oleh satu orang, kotak ini nggak masalah gitu, nggak pecah atau masih bisa digunakan. Nah, ini dia hasil analisis ketika benda ini ditekan 150 kilo. Nah, dia akan meleot. Ini kita lihat dulu konfigurasinya, edit definition. Nah, di sini udah true scale, furnace. Kemudian kita mau chat option maksimal minimalnya di mana. Nah, kalau kita dilihat di sini yield strength itu 2,8. Maksimal 2,8 itu masih di biru, artinya ini kan ada yang angka hijau-hijau itu kan yield strength-nya 2,1. jadi bisa dibilang ini tuh cukup aman. Tapi untuk pastinya kita lihat maksimal yield strength yang terjadi itu sebenarnya di mana, 2,8 itu ada apa enggak. Nah, ternyata yield strength itu nggak ada nih karena nggak ada yang warna merah. Tapi kotak ini terdeformasi, artinya ketika ada gaya dari atas, kotaknya ini akan terdeformasi. Jadi PR kita, apa yang kita lakukan supaya agar kotak ini tetap kokoh, tetap rigid, walaupun dia terkena beban 150 kilo. Jadi ini kita mau tahu berapa sih aktual displacement-nya itu. Displacement-nya itu artinya semeleotannya itu berapa dia. Kita lihat terus scale, jadi kita show. Nah, ini dia. Jadi dia kita lihat 9 mili akan ada meleot ya, atau melendut sebesar 9 mili. Agak lumayan ya, karena jarak dari sini ke sini itu tadi kan 11, 9 itu ada di sini nih.
cukup dalam. Jadi kalau tanpa rip dia akan ambles. Dan kita lihat show untuk strainnya, strain regangan ternyata yang paling meregang itu bagian ujungnya ini. Kita lihat selanjutnya untuk faktor keamanan, multiplication faktornya 1. Kita bisa dilihat di sini minimum faktor yang udah ada itu 6, sedangkan kita 1, jadi bisa dibilang benda ini cukup aman. Nah, yang jadi permasalahan bahwa bendanya itu terdeformasi, jadi bentuk rip yang jadi perlu kita tambahkan rip. Jadi yang jadi pertanyaan berikutnya, seberapa banyak rip atau rip yang model apa yang kita pakai sehingga kita bisa menentukan bentuk rip yang optimal. Ini tanpa rip. Oke, kita masuk ke percobaan berikutnya. Yang pertama kita ambil rip melintang. Nah, ini rip melintang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 kilo. Kita buat lagi tadi. Ini rip melintang. Kita menggunakan statik. Di sini ada banyak percobaan, ada frekuensi segala macam, tapi kita menggunakan statik. Oke. Kita apply material. Kita menggunakan fiberglass. Apply, close. Connection nggak ada, fixture-nya kita pakai yang di sini. Nah, ini nyala sih dia. Ini terusnya external load di 150 kilo, force bagian yang sini 150 kilo sama dengan 1500 Newton. Kita anggap gravitasinya 10. Kemudian mesh and run, kita lihat. Nah, ini dia. Ternyata dia juga masih terdeformasi jauh, tapi kita lihat dulu di sini konfigurasinya. Nah, dia otomatis kita pakai yang true scale. Kalau otomatis itu nanti dia dikali 9 kali 10% dari tiap discrete yang terkecil. Kita pakai true scale, cat option. Nah, kalau kita pakai automatic ini, jadi seluruh gaya yang terdistribusi itu ditampilkan, sedangkan kan kita punya yield string atau kemampuan bahan itu cuma 2,8. Jadi kita sebenarnya hanya tahu 2,8 itu ada di mana, tercapai nggak. Kalau tercapai kan dia nggak bagus, ternyata nggak ada kan. Oke, nah ini dia. Ini kalau kita baca secara kekuatan, kotak ini kuat, setelah letupan juga nggak terlalu banyak. Jadi kita lihat dulu untuk percobaan berikutnya. Displacement kita pakai true scale. Ini maksimum nggak usah deh. Nah, ini dia. Jadi setelah kita pakai rip ternyata ada perubahan. Terus strainnya juga kita lihat lagi tadi untuk faktor safety-nya berapa. Seharusnya sih nggak beda jauh. Kita pakai 1. Tadi 15. Ternyata dia faktor safety-nya itu jauh lebih safety daripada percobaan yang pertama yang tanpa rip. Nah, ini dia.
hasilnya. Kemudian kita coba lagi rip melintang, sekarang menggunakan rip memanjang. Rip pemanjang. Kita melakukan percobaan yang sama, apakah dia lebih bagus atau enggak. Langsung tadi 3 rip pemanjang. Di sini ada banyak: static, frekuensi, topologi, thermal, buckling, static nonlinear, pressure vessel, tapi kita pakai yang static aja. Material kita pakai fiberglass. Baik, close. Connection nggak ada. Fixture bagian yang fix, bagian yang sini yang tidak bergerak karena dia nempel ke deck. Kenapa dia nggak nempel ke deck? Karena ini adalah attachment ya, standard load. Kita pakai 150 kilo juga bagian ini, 150 kilo. Yang kita lihat tadi meshnya udah, dan langsung aja mesh and run. Kita bisa lihat bagaimana karakteristiknya untuk rip memanjang. Ini dia rip memanjang. Ini kalau kita lihat masih ada lembutan, tapi kita lihat skalanya dulu. Skalanya kita pakai true scale, chart option. Kita lihat untuk maksimal stringnya dia. Nah, ini dia. Ternyata dia juga melendut, tapi tetap tidak melebihi yield string dia, karena semuanya itu biru. Dia akan bahaya kalau dia ada warna merah, artinya tekanan yang di angka merah itu adalah mendekati yield stringnya. Jadi material itu akan menjadi plastis. Displacement kita lihat, kita pakai true scale. Nah, dia displacement dia melendut 5 mili. Nanti akan kita bandingkan setiap masing-masing rip ya. Lalu kita balik lagi ke rip kombinasi. Kita lihat rip kombinasi apakah dia lebih bagus. Kita tadi lagi, kita gunakan static rip kombinasi. Oke, kita apply materialnya, fiberglass, apply close, connection nggak ada, fixture. Kita bagian yang di sini. Oke, external load 150 kilo. Oke, lanjut kita langsung mesh and run. Nanti kita lihat. Nah, itu dia. Ternyata dia juga melendut. Kita lihat definition. Nah, ini deform shape-nya dia skala 12. Skala faktor kita pakai yang true aja. Nah, ini dia. Ini lendutannya paling kecil nih. Tapi kecilnya berapa? Kita lihat di displacement. Dia 1,2 mili. Nah, ini dia.
Ini hasil pengujian terakhir. Kalau kita lihat ini setelah antar hasil uji, kita bisa membandingkan dengan compare result. Di sini kita membandingkan antara stress dengan displacement. Ya, bisa lebih dari 4 nih. Kita pilih dulu stressnya dulu ya. Nah, kalau kita lihat ini udah maksimal yield string 2,8. Dan kita lihat pertama-tama uji coba yang pertama, ini yang uji coba pertama, dia tanpa menggunakan RIB, tapi dia ada ledutan. Nah, yang menariknya, walaupun dia rip memanjang ataupun rip melintang, itu dia sudah cukup untuk mengurangi ledutan, deformasi atau meleotnya dia itu. Kita balik dulu. Jadi yang kita analisa pertama untuk stresnya, jadi keempat model locker ini bisa dibilang semuanya aman. Cuma ada yang kurang aman, itu yang keempat ini, rip kombinasi. Justru dia bisa dibilang kurang aman karena apa? Ini jadi dengan menggunakan rip kombinasi justru dia lebih rawan mendekati yield string. Karena ada semakin warnanya kemerahan ini, artinya material itu semakin getas. Itu yang menariknya nih ketika kita melakukan simulasi. Jadi bukan berarti kalau kita tambah rip semakin banyak itu semakin bagus. Justru dia akan membahayakan material itu sendiri karena dia yield stringnya itu hampir jadi lebih tinggi dibandingkan locker yang ripnya hanya memanjang atau melintang. Oke, kita lihat dulu, kita cross check. Nah, ini benar, stresnya benar nggak sih? Benar ya. Terus scan, kita lihat maksimalnya berapa. Nah, maksimal 1,5, listriknya walaupun 2,8 tapi dia 1,5 nih. Nah, justru dengan adanya rip yang kombinasi, dia lebih dekat ke yield stringnya, jadi lebih mudah terdeformasi, yang nggak balik lagi, dia plastis, nggak jadi elastis dia, ya kan? Hasilnya cukup mencengangkan. Yang kedua, kita membandingkan ledutan, yaitu displacement. Displacement untuk masing-masing model. Kita lihat ini untuk displacement ternyata tanpa rip dia melendut 9 mili. Dengan rip memanjang dia melendut 5 mili, rip melintang dia melendut 1 mili, dan rip kombinasi dia 1 mili. Jadi bisa disimpulkan yang bagus justru menggunakan rip melintang aja nih. Dari sisi bahan dia lebih hemat, kemudian dari faktor of safety dia masuk kriteria, dan yang ketiga dia melendutnya itu nggak jauh beda dengan rip kombinasi. Jadi kalau kita pakai rip kombinasi udah buang-buang bahan lebih banyak untuk membuat rip kombinasi, proses lebih banyak, tapi ternyata lebih baik menggunakan rip melintang. Kalau rip memanjang ternyata dia melendutnya juga banyak nih, hanya berkurang 4 mili dibandingkan lendutan meleot tanpa rip.
Tapi kalau kita rip kombinasi, dia melintangnya memang jadi 1,2, tapi itu hanya terpaut sedikit sekali dengan rip melintang. Boleh juga nih. Jadi kesimpulannya, lebih baik kita menggunakan rip melintang berdasarkan faktor keamanan, faktor hemat efisiensi dari bahan. Justru rip yang kombinasi ini jadi bahaya karena tadi kan dia stringnya jadi tinggi. Nah, akhirnya kita menggunakan rip melintang. Nah, ini dia. Itu tadi ada di statik 2. Kita lihat lagi. Ini dia. Rip melintang. Nah, terus kita lihat displacement-nya di 1,5 benar. String. Kita lihat dulu skalanya. Scale. Ini dia. Oke, saya rasa cukup itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.